Aku bingung di sini tuh. Gimana sih? Iya, aku bingung di sini tuh mau kayak gimana gitu kan. Gila kenapa? Kan jobnya kayak gitu. Pertama sih aku nggak apa-apa lah bantu-bantu, tak pikir cuma sekali aja gitu kan. Terus kok sampai bulan masih kayak gini malah nambah lagi ke rumah cece-nya tuh bukan cuma satu, terus ke cece satunya lagi gitu. Jadi 3 rumah kan samanya. Jadi ya kok ngasihnya juga sama, cuma 100 ibarat kalau kita kerja di luar gitu part time kan kita hitungan jam kan. Sebentar. Karena nggak enak aku punya. Sebentar. Kamu bukan anaknya Bandung kan? Hah? Kamu bukan anaknya Bandung kan? Bukan. Oh, bukan. Oke. Soalnya kalau anaknya Bandung, macam kamu tak cariin gitu loh. Kamu bukan anaknya Bandung. Kamu pingin curhat aja kan? Iya, aku cuma pengen curhat doang. Pengen gimana sih solusinya? Aku harus lapor ke agent apa? Aku harus diem aja gitu? Apa aku harus ngomong? Kamu ceritakan dari awal, Dok. Soalnya aku banyak sekali SMS, aku nggak tahu. Enak gitu loh. Bukan, aku nggak tahu ceritamu seperti apa. Tiba-tiba suruh kerja 3 rumah dibayar 100 itu maksudnya gimana? Kamu kerja di situ berapa lama? Seperti apa? Kan aku juga perlu tahu. Hah? Aku kerja itu di satu rumah ini ya kan, di bosku ini. Cuma berapa lama sayang? Itu berapa lama? Setiap hari sih, kayak 1 bulan bisa 2 kali gitu di rumah cecenya gitu loh. Bukan, kamu kerja di situ berapa lama sayang? 4 bulan. Oh, kamu di situ baru 4 bulan. Terus sama majikannya, dulunya kamu di Hong Kong berapa lama? Belum pernah, aku ex Taiwan. Oh, kamu ex Taiwan, pertama kali ke Hong Kong 4 bulan di Hong Kong. Bener tidak? Iya, baru ini. Terus tiap liburan kamu disuruh part time gitu? Enggak, aku kalau libur. Misalnya kan dia, bosnya kan libur 2 hari tuh, kayak Sabtu Minggu. Terus aku liburnya misalnya ngambil Sabtu. Ntar abis libur minggunya gitu, aku setengah hari itu kayak disuruh di rumah bos. Kan aku bangunnya siang sih. Bangunnya kalau libur itu jam 8:30. Setengah 9 sampai jam 1 itu aku di rumah kakaknya gitu. Itu nggak setiap minggu sih, cuma sering selama 4 bulan ini ada 4 kalian lah. Tapi beda cece gitu, beda kakaknya majikan. Terus setiap habis bersih kan aku dikasih uang ya 100 itu sama cecenya. Tapi aku pulang dari situ ya tetap ngerjain kerjaan rumah di rumah bos. Mbak, kamu jangan gerak dulu kalau soalnya gini kan aku nggak dengar gitu loh. Oke, terus yang kamu tanyakan? Ya aku capek banget kayak di rumah masih ngurus bayi juga kan. Oke, berarti sebenarnya bukan jam libur kamu disuruh kerja terus ditambahin 100, benar tidak? Bener, tapi 2 rumah gitu kan. Tapi dalam 1 minggu berapa lama? Dalam 1 minggu nggak setiap hari sih, kayak 1 bulan sekali gitulah, 1 bulan 2 kali kayak gitu. Oke, anggap aja 1 bulan 2 kali. Gini lah Mbak, saya berbicara tentang, soalnya ada 2 yang harus kita cerna di sini. Kita berbicara tentang peraturan. Dalam peraturan dikatakan bahwa siapapun tidak boleh bekerja di rumah orang lain, di alamat lain, kecuali di majikan. Itu menurut peraturan. Labor Department yang mengatakan, bukan saya. Jadi itu adalah ilegal. Itu satu. Yang kedua, karena kamu mendapatkan upah, jika kamu menuntut ke Labor Department, maka dia akan menuntut balik. Paham tidak? Karena kamu mendapatkan uang 100 tadi. Tapi kan sekarang masalahnya kamu itu nggak terimanya di mana? Kamu capek atau karena uangnya kurang atau apa sekarang pertanyaannya? Iya, capek, terus kayak uangnya juga nggak sesuai gitu loh maksudnya. Gini Mbak, kan itu jam kerja kamu kan sebenarnya? Aku lebih mau kerja di rumah satu aja udah gitu. Bukan, tapi kan kamu menerimanya. Kecuali kamu tidak menerimanya, itu beda. Jadi kamu menolak uang 100 itu. Jadi kamu tidak mau. Kamu bisa menolak. Kenapa? Karena kamu menerima dipikirnya tidak apa-apa. Ya kamu bilang tidak mau. Soalnya kamu berbicara tentang labor. Labor mengatakan tidak boleh bekerja di tempat lain.
Tapi kalau kamu menerima imbalannya dan kamu sekarang bilang capek, ya aneh dong sayang. Kan kamu tadi bilang kalau part time di tempat lain per jamnya 100. Kan ini jam kerja mas sayang. Ini kan jam kerja majikan. Majikan berhak nyuruh kamu apapun itu. Tapi masalahnya kamu tidak boleh bekerja di tempat lain. Paham tidak? Dan kamu masih 4 bulan di situ. Kenapa? Sekarang majikan itu agak ribet semuanya. Saya tahu itu agak ribet semua. Tapi sekali lagi, kalau kamu melakukan dengan ikhlas itu beda lagi sayang. Paham nggak maksud aku? Jadi kamu menanyakan itu dua. Aku itu akan jawab dengan dua persepsi. Dimana yang satu persepsi adalah tentang peraturan, yang satu adalah tentang hati. Kalau kamu ada hati, apalagi dikasih uang, ya udah diem. Tapi kamu nggak ada hati, ya kamu berbicara peraturan gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Ngerti. Apalagi kamu masih baru, kalau majikan nggak suka, kemungkinan besar kamu diinterminate pulang Indonesia. Dan nggak boleh cari kerja dulu, pulang Indonesia dulu baru balik lagi sini. Paham tidak maksud aku? Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Terus kalau kita libur itu 24 jam itu kita kayak gimana? Kayak gimana maksudnya? Kan aku pernah dengar sama yang udah lama lah ya. Kalau kita libur itu 24 jam ya kita nggak kerja di rumah bos katanya. Tapi ya tergantung bos, beda-beda sih katanya gitu. Oke, saya jawab lagi. Dalam peraturan di Labor Department, libur 24 jam majikan tidak boleh menyuruh pembantunya bekerja apapun itu. Bukan berarti 24 jam keluar dari rumah majikan. Oke? Paham? Iya. Tapi sekali lagi kamu hidup di rumahnya orang. Kamu mau membantu ya silahkan. Itu hak kamu. Dan kalau majikan untuk hal yang sepele aja, untuk cuci botol aja masa kamu nggak mau? Paham nggak maksudku? Ayolah. Ngerti. Kan kita berbicara tentang peraturan. Saya jawab dengan peraturan. Libur 24 jam tidak boleh bekerja. Tapi bukan berarti 24 jam keluar dari rumah majikan. Ada lagi? Udah. Jelas ya? Tentang yang tadi kerja itu, jangan pernah menerima uang itu. Kalau sampai kamu berarti kita menolak uang itu sama aja kita sudah menolak bekerja. Maksudnya kita nggak mau. Iya kan? Iya dong, uang kamu mau uangnya kok nggak mau kerja ya aneh lah. Sekarang kamu mikirnya gini, ntar kalau aku pertama dikasih uang aku nggak mau, ntar malah dia seenaknya nyuruh-nyuruh dan nggak pernah ngasih uang gitu. Jadi aku bingungnya di situ kan. Tapi sekarang kamu sudah paham belum sayang? Ya aku paham. Berarti kalau semisal aku disuruh lagi aku nggak bakal ngambil uang itu, berarti aku sama aja udah nggak mau kerja di situ. Terus kalau semisal aku udah nolak uang tapi dia tetap nyuruh lagi terus nggak ngasih uang, kayak gimana? Ya kamu berbicara peraturan dong. Kan tadi udah tak jelasin sayang. Oh ya udah, oke. Benar nggak? Jadi majikanmu bilang aja, saya tidak boleh bekerja di tempat lain selain alamat yang ada di kontrak kerja. Kamu berhak menyatakan itu. Ingat, kita itu bukannya melawan, tapi kita mengatakan tentang peraturan. Beda dengan melawan ya. Melawan itu dengan ya. Gimana? Ya, itu yang aku maksudnya kayak kalau kita udah nggak mau di situ, nggak mau ngerjain di rumah kakaknya itu kayak gimana gitu loh. Iya. Berarti kita nggak nerima gitu ya. Ya iya dong. Semisal dia masih tetap nyuruh, ya kamu bisa komplain sama agenmu mas sayang. Kan kamu bisa ngomong sama agenmu. Kan kita berbicara tentang peraturan aja. Paham? Udah ya, soalnya ada telepon masuk lagi sayang. Iya, Oke, thank you. Oke, bye. Sekali lagi, kita berbicara tentang pedoman peraturan ya Mbak ya. Saya tidak akan melawan apa yang ada ini. Tapi kan kita sebagai manusia dan tinggal bareng dengan majikan. Kayak give and take itu kan perlu juga. Kalau kamu merasa seperti keluarga sendiri, masa sih nyuciin botol air susunya anak? Nggak mau. Nyuciin botol susu itu nggak mau, bener nggak? Tapi sekali lagi kembali pada pribadi lepas pribadi. Jadi tidak ada paksaan karena peraturan adalah peraturan. Itu aja dari saya. Terima kasih dan sampai ketemu.